Pastinya, karena kalau kita lihat apa yang terjadi, pertumbuhan perusahaan pembiayaan sampai dengan bulan Maret atau mungkin dari Februari ke Maret juga ada peningkatan. Pertumbuhan kita juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan luar biasa. Artinya bahwa pada tahun 2022 dibanding dengan 2021 kita tumbuh 13,9 mendekati angka 14%. Saat ini juga sudah menembus lebih dari 14% pertumbuhan. Jadi kami memperkirakan bahwa di tahun ini jika tidak ada sesuatu yang menghalangi pertumbuhan kami, tentu kami melihat pertumbuhan kami akan tetap di kisaran angka 14-15%, Mbak Aneke. Baik, Hari Raya Idul Fitri atau arus mudik ini identik juga dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk kendaraan baru begitu. Apakah ini juga sudah terlihat dampaknya di Multifinance pada Lebaran tahun ini? Ya, terlihat jelas, artinya bahwa tadi saya sampaikan, penjualan bulan Maret dibandingkan dengan bulan Februari untuk roda 4 tumbuh 16%. Demikian pula juga untuk sepeda motor kurang lebih hampir sama pertumbuhannya 14-15%. Nah, pertumbuhan ini juga membuat optimisme kita di industri menjadi sangat positif, artinya memang perkiraan kami ini pasti akan terjadi. Kenapa ini terjadi juga kita ketahui bahwa selama masa pandemi di tahun 2020, 2021 di masa-masa PPKM, masa PSBB, tentu masyarakat juga mengalami kesulitan untuk berkendara atau mungkin bertemu dan segalanya karena menjaga jarak menjadi hal yang paling utama. Banyak juga yang tidak mudik dan tidak pulang kampung harus juga bertahan di tempatnya masing-masing. Dan ini kalau kita lihat mungkin di animo ini, kenapa terjadi pertumbuhan yang luar biasa sejak tahun 2021, sudah terlihat 2022 pertumbuhan juga penjualan kendaraan roda 4, roda 2 terus meningkat. Tentunya adalah begitu banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk menukar kendaraannya yang sudah berumur lebih dari 5 tahun, 6 tahun karena terhambat oleh COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Nah, inilah animo yang kita lihat pada saat ini macet di mana-mana, terjadi di mana masyarakat juga mempunyai euforia, artinya bahwa ini saat inilah kami harus bisa pulang kampung, juga bisa melepas masker dan lain-lainnya, walaupun juga tetap harus hati-hati ya, Mbak Aneke. Baik, kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang dimana kita sedang menjalani pandemi dan tahun sebelumnya ketika pandemi baru dimulai, seperti apa perbandingan pertumbuhan industri multifinance? Ya, 2020 kita minus 18, something sekian persen. Arti kita mengalami kontraksi yang sangat luar biasa dibandingkan dengan 2019. Pertumbuhan ini tentu karena COVID baru mulai, terus juga sangat membahayakan dan lain-lainnya. 2021 kami masih minus 1,5%, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam stimulus, PPNBM yang dikurangi dan beberapa jenis kendaraan. Namun tetap masyarakat sangat hati-hati terhadap kesehatannya, terhadap COVID yang terus menghantui dan menular dan lain-lainnya. Namun 2022 kepercayaan masyarakat setelah mengalami vaksin 2 kali, booster sekali dan lain-lainnya mempunyai ketahanan tubuh yang lebih baik, artinya bahwa penyebabnya inilah akhirnya masyarakat juga kembali beraktivitas dan banyak juga yang menukarkan kendaraan-kendaraan yang sudah berumur dengan kendaraan baru dan kita bisa melihat peningkatan kendaraan roda 4, roda 2 baru meningkat dengan baik. Baik, apakah pertumbuhan di bulan Maret dan April ini disinyalir menjadi pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 atau mungkin masih ada bulan-bulan lainnya yang disasar oleh industri multifinance? Biasanya di dalam 1 tahun dalam keadaan normal, tentunya menjelang Lebaran ya, 1 bulan sebelum Lebaran, contohnya misalnya Lebaran akan terjadi pada tanggal 21 mendatang, bulan Maret sudah terjadi peningkatan tadi saya sampaikan di bulan Februari. Bulan April harapannya ya tentu dengan jumlah hari kerja yang singkat dan tentunya orang sudah mulai berbenah diri untuk pulang kampung dan lain-lainnya. Harapannya juga masih tetap tinggi penjualannya, tapi mungkin kalaupun ada kenaikan tidak besar, kalau harapannya adalah para dealer tetap bisa penjualannya sama dengan bulan Maret. Nah, di mana bulan April mungkin nanti bulan Mei mungkin nanti setelah Lebaran akan ada terjadi penurunan sedikit. Harapan nanti di bulan sekitar Oktober November menjelang Nataru tentunya akan menjadi harapan kembali bisa meningkat juga, bisa lebih baik dari bulan Maret ini atau paling tidak harapannya sama dengan bulan Maret ini pertumbuhannya.
Baik, artinya momentum Nataru ini akan menjadi harapan kedua setelah Idul Fitri di tahun ini? Betul, Baik, betul. bagaimana dengan aktivitas dari kantor Multifinance sendiri? Apakah sekarang ini request pembiayaan masih didominasi oleh online atau, sudah didominasi oleh offline? Ya, kalau kita bicara, untuk perusahaan pembiayaan memang masih didominasi oleh offline, artinya, eee, referrals daripada showroom maupun daripada dealer-dealer, secara offline, memang masih lebih tinggi daripada secara online. Bukan, berarti bahwa online tidak ada, online memang sekarang sudah juga menjadi hal yang biasa, digitalisasi, di mana perusahaan-perusahaan pembiayaan juga meningkatkan pemasarannya melalui online dan segalanya. Tapi untuk kendaraan roda 4, roda 2, saya rasa masyarakat juga masih mayoritas masih ingin misalnya mengunjungi showroom-nya, melihat kendaraannya karena jumlah yang dibayar untuk membeli kendaraan juga tidak sedikit uangnya gitu ya. Biasanya kadang-kadang orang beli online kan hanya untuk, harga-harga yang mungkin masih bisa relatif yang tidak terlalu mahal. Tapi kalau untuk mobil ya atau motor kadang-kadang memang harus melihat dan mengecek keadaan mesin, keadaan dalam kendaraannya sendiri, terus bagaimana juga warnanya dan lain-lainnya. Demikian Mbak Aneta.